moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Febriani dengan NIM 233201101 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu R. Eriska Ginalita, SHMH. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang mengandung norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta untuk mencegah terjadinya kekacauan. Hukum bersifat memaksa yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dengan ancaman hukuman apabila melanggarnya. Masyarakat merujuk pada kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan terikat dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Dalam konteks hukum, masyarakat merupakan subjek dari peraturan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Hubungan hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan atau hukum. Begitu pula hukum membutuhkan subjek, agar hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Faktor budaya hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum menjadi satu hal yang penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum. Semakin kuat kesadaran hukumnya, maka semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Kesejahteraan hukum. Kesejahteraan hukum adalah konsep bahwa hukum harus berperan dalam menciptakan kondisi kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan. Peranan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peranan hukum sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hukum memiliki peran dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum juga harus turut serta membantu mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, hukum perlu dibentuk melalui mekanisme demokrasi agar dapat mencerminkan keadilan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang dapat berasal dari berbagai aspek, yaitu: yang pertama, ada faktor sosial ekonomi, meliputi upah minimum, rata-rata pengeluaran rumah tangga, persentase penduduk kurang mampu, dan penduduk usia produktif. Kedua, faktor kesehatan. Tingkat kesehatan masyarakat juga berperan penting dalam menentukan kesejahteraan, karena kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Dan yang terakhir, faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukum. Beberapa tanggapan mencakup perlunya perubahan dari semua pihak yang terlibat dalam hukum, termasuk penegak hukum yang diharapkan lebih tegas, serta pentingnya pembelajaran dan kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat. Selain itu, terdapat juga penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan di Indonesia, yang menyoroti pentingnya perubahan pandangan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum yang berkualitas. Pentingnya budaya hukum dalam masyarakat yang meliputi pembentukan masyarakat yang sadar dan taat hukum, serta upaya pendidikan dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Mengapa hukum berkaitan dengan masyarakat? Karena hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.
sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan hukum dalam masyarakat. Tuntutan terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada. Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap pendidikan. Kedua, memperkuat infrastruktur. Ketiga, mendorong pembangunan ekonomi. Keempat, memberdayakan perempuan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh hukum untuk mengatasi konflik di masyarakat. Yang pertama, ada upaya preventif, yaitu seperti mengondisikan keadaan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah timbulnya masalah antara kedua belah pihak. Kedua, upaya represif, yang dimana dilakukan setelah masalah terjadi seperti menindak pelanggaran. Dan yang terakhir, upaya kuratif, yang merupakan tindak lanjut dalam masalah atau konflik yang sedang berlangsung seperti mediasi, toleransi, dan kompromi. Manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang baik akan membantu kemajuan suatu negara karena dapat melahirkan sumber daya manusia dengan daya saing yang tinggi. Kemajuan sarana dan prasarana wilayah akan semakin naik apabila sumber daya manusia yang ada dapat menciptakan kondisi lingkungan yang baik, aman, dan nyaman. Ada satu adagium yang berbunyi ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Maksud dari adagium tersebut yang dimana hukum tidak terlepas dari masyarakat yang membuatnya, karena hukum tidak akan berlaku jika tidak ada masyarakat. Hukum juga harus selalu diadaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan harus selalu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat atau kuat karena hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Saya sudah putuskan, dalam 2 kasus ini, ibu yang tidak diborgol akan dikenakan hukuman penjara 2 tahun. Dan ibu yang diborgol, saya kenakan hukuman 5 tahun penjara. Maaf Bapak Hakim yang terhormat, ini nggak ketukar Pak. Kok saya dihukum 5 tahun, sedangkan ibu ini dihukum 2 tahun? Keputusan saya ini dilandaskan dengan undang-undang hukum di negeri kincir. Coba deh Bapak baca lagi kasusnya, barangkali ada salah itu Pak. Loh, ibu nuduh saya tidak kompeten menjadi hakim. Saya ini sudah 30 tahun menduduki jabatan ini. Tidak mungkin saya melakukan kesalahan. Saya cuma nanya Pak. Baik, keputusan sidang saya ubah. Untuk ibu yang tidak diborgol, hukumannya saya kurangi menjadi 1,5 tahun karena sudah tertib dalam sidang ini. Dan untuk ibu yang diborgol, hukumannya saya tambah menjadi 5,5 tahun. Asik, terima kasih Pak Hakim yang terhormat.
Nanti saya transfer ke rekening kemarin. Bentar-bentar Pak, di kasus ini kan, ibu ini melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 50 miliar. Iya betul. Sedangkan saya cuma maling singkong di ladang milik perusahaan, dikenakan hukuman 5,5 tahun. Di mana hati nurani Bapak? Ini sih parah sih, ini sih parah. Udah sih Bu, terima aja keputusan Pak Hakim. Nanti malah ditambahin loh hukumannya. Main terima-terima aja, situ sih enak, duit nggak disita, bebas dari penjara masih bisa foya-foya. Mau nyalon lagi bisa. Lah saya cuma ambil singkong, itu pun dapatnya kecil-kecil, tidak merugikan negara. Ibu-ibu tenang dulu ya. Saya jelaskan. Ibu yang korupsi ini mempunyai anak bayi. Jadi berdasarkan keputusan hak asasi makhluk hidup di negeri kincir, hukumannya menjadi ringan. Bayangin, kalau dihukum 10 tahun penjara. Kasihan anaknya Bu. Jangan lupa ditransfer. Itu sih resiko Pak. Saya hilaf Bu. Hilaf kok sampai 50 miliar. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya Bu. Coba kalau dulu saya mainnya bersih, mungkin sekarang saya sudah punya uang 100 miliar. Habis itu pindah warga negara, hidup enak di negara orang, menikmati masa-masa tua dengan tenang. Wah, nikmatnya hidup di negeri kincir. Oke ibu-ibu, sidang hari ini saya tutup. Jangan lupa ditransfer.